Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Tadi kita sebutkan rukun-rukun wudu itu ada 4. Selain daripada niat sebagai permulaannya, yaitu membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala, dan mencuci atau membasuh kedua belah kaki. Jadi sembahyang yang akan kita laksanakan, pada saat kita tampil, tangan kita harus bersih, kaki kita harus bersih, mulut kita harus bersih, pendengaran kita. Mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa juga dengan telinga ikut dibabikan pada waktu kita berwudu, yang walaupun hukumnya sunat, supaya kita boleh dengar bacaan kita dengan fasih dan nyaman. Kenapa pula dengan kita bermadmadah, berkumur-kumur dan beristinsyak, supaya dengan bacaan yang dibaca kita boleh membacanya dengan fasih. Kenapa? Sebab tidak keciuman bau-bau yang kurang nyaman. Kita kalau pada saat bangun tidur, orang ajak simbang kita tanya kan, Abi nak pergi mana? Haji nak ke mana? Kita tanya, jadi cakap mau tanya dulu. Kenapa kita tak leluasa? Sebab kita tahu kalau kita bercakap pada waktu itu akan keciuman bau yang kurang sedap kepada orang yang sedang berbual-bual dengan kita. Ini kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mungkin secara teori ringkas berwudu, yang pertama dengan kita basuh kedua belah telapak tangan. Kenapa kita basuh? Sebab biasanya pada waktu kita membasuh kedua belah telapak tangan, mata kita akan melihat. Maka dengan kita akan dapat memastikan apakah air yang kita wudukan itu bersih atau tidak, apakah dia disebut sebagai air mutlak atau bagaimana. Itu dengan perantaran tangan pada waktu kita membasuhnya. Lepas itu kita akan berkumur-kumur. Setelah kita memperus gigi, kita akan berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, dan baginya kita masukkan ke hidung, yang disebut dengan al-istinsyak. Kenapa berkumur-kumur? Untuk kita pastikan rasanya air itu seperti apa. Jangan-jangan Milo, jangan-jangan teh, jangan-jangan airnya sudah berubah. Jadi dapat kita pastikan apakah air tadi itu bersih atau tidaknya, berubah baunya atau macam mana, itu dengan perantaraan rasa mulut, bau dengan perantaraan hidung. Makanya itu dengan kita dianjurkan untuk melakukan 3 pendahuluan sebelum kita membasuh muka, untuk kita pastikan air yang kita gunakan tadi itu suci dan bersih. Tangan dengan melihat, sebab kita basuh kedua belah telapak tangan, takkan mata kita ke sana kembali pada waktu kita buka pipe air, takkan mata kita ke atas pada waktu kita mencedok air. Lihat dengan mata, tahu kalarnya macam mana. Kumur-kumur, tahu rasanya. Masukkan air ke hidung dengan istinsyak, tahu baunya seperti apa. Oke? Setelah itu baru kita mulakan. Jadi dengan iringan niat, air itu kita tuangkan dari mana? Ambil air kita tuangkan daripada dahi, dari atas ke bawah. Jangan dilemparkan, hukumnya makruh. Gunakan kedua belah tangan kanan dan kiri supaya adil dan bijak, supaya tangan berjasa dalam ibadah, berjasa dalam melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bukannya setakat yang kanan saja, tapi dengan yang kiri pun juga kita ikutkan. Kita basuh muka bukan setakat turunkan atau lemparkan atau salurkan air ke muka kemudian kita biarkan, tidak. Seperti pada waktu kita ingin menanggalkan kotoran daripada muka, sapukan ke muka dan kita gosok supaya air itu memang betul-betul meresap pada seluruh bagian muka, daripada ubun-ubun sampai ke dagu, dan juga daripada telinga sampai kepada telinga. Itu batas muka yang wajib kita basuh. Di mana di muka ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada dahi. Bahkan di dahi, di kepala itu adalah otak yang mengatur segala-galanya dalam kehidupan seseorang. Ini yang pertama. Selepas kita basuh muka, kita sunat untuk memanjangkan basuhan kita lebih daripada batas muka. Jadi batas ukuran muka tadi daripada ubun-ubun sampai ke dagu, daripada telinga sampai ke telinga. Tapi kita lebihkan sampai mungkin ke tengah, ke bagian anas ya, ubun-ubun, dan juga sampai dekat-dekat tengkok atau tengkok ke leher, dekat sampai ke leher. Telinga pun juga basah semuanya. Kenapa? Sebab nanti kita katakan, inna ummati, sesungguhnya dengan umatku, yub'asuna atau yub'asna yaumal qiyamah, umatku tub'asna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu.
Sesungguhnya dengan umatku akan dibangkit Allah dengan pancaran nur dan cahaya di muka, tangan dan kaki daripada bekas air wudu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Yang mampu untuk memanjangkan ghurrah dan tahjil. Ghurrah itu di muka lebih daripada yang wajib, tahjil itu di tangan dan di kaki, hendaklah dia melakukannya. Oke, selesai dengan muka. Kita belajar kepada tangan, mulakan dengan tangan kanan. Kita bersihkan terlebih dahulu dan kita mulakan daripada ujung jari sampai ke siku. Jangan sampai ke siku saja, lebihkan daripada batas siku. Jadi kita singkat pakaian kita supaya dengan air yang kita gunakan pada waktu kita berwudu itu memang betul-betul membasahi seluruh bagian anggota tubuh yang harus kita basuh ataupun juga yang harus kita sapu. Maka pada waktu kita membasuh tangan seperti tadi lagi, tangan kita gosok-gosok sampai air meresap pada seluruh bagian anggota tangan daripada ujung jari sampai ke siku dan lebih ke atas yang disebut dengan tahjil. Kemudian berikutnya menyusul kepada yang sebelah kiri pun juga dengan cara yang sama. Terakhir kita tasbihkan kedua belah tangan kita. Takut mungkin di celah-celah jari tangan ada air yang tidak meresap. Nah, berikutnya setelah selesai kita membasuh kedua belah tangan kanan dan kiri, baru kita beranjak kepada menyapu kepala. Nyapu kepala, sapu semuanya. Jangan hanya ubun-ubunnya, jangan hanya sebagiannya. Sebab ini kita nak berdiri di hadapan Allah. Jangan sampai kepala wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepalamu, yang walaupun ulama mengatakan boleh sebagian rambut atau dengan sebagian kepala, tidak masalah kalau kita lakukan yang seperti itu. Tapi yang memberikan pedoman dan yang mengajarkan kepada kita dan yang menyampaikan hadis, salu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang, beliau menyapu kepala semuanya. Kadang-kadang kalau pada saat Nabi kita tak nak tanggalkan sorban, Nabi kita angkat sorban macam tu, Nabi kita sapu ubun-ubun, selebihnya baru Nabi kita sapukan ke kepala. Jadi maknanya yang walaupun pada saat kita pakai sorban, tetap saja dengan kepala kita sapu semuanya. Kenapa sampai Nabi kita menyapu sorban? Itu pertanyaan. Itu menunjukkan betapa pentingnya kepala harus disapu. Kenapa? Sebab di sini otak supaya sejuk, supaya kotoran-kotoran yang lekat di kepala, pemikiran-pemikiran yang tidak senonoh, benda-benda yang tidak betul, atau juga hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan, mungkin akan memperangkap seseorang, itu kita sapu daripada pemikiran kita. Itu isyarat saja. Hanya yang jadi pertanyaan, kenapa dengan kepala disapu, tak dibasuh? Sebagaimana muka dan tangan, sebagaimana juga dengan kaki. Ini diantara daripada yang aneh. 3 anggota dibasuh, muka, tangan dan kaki, sementara kepala disapu. Alhamdulillah. Sepatutnya tak payah ditanyakan. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kita kalau pada waktu rambut kita basuh? Bukan semua orang buat tuala. Pada tiap kali kita berwudu, tuala tinggal di rumah, kita berwudu di masjid. Jadi bagaimana keadaan kita kalau pada waktu dengan rambut kita basah semuanya? Nah, itu masalah satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah tabarakallah, jarang-jarang kalau pada waktu kita keluar, kita sapu badan kita dengan krim atau juga dengan minyak, begitu juga muka dan kaki. Tapi kalau dengan rambut pada amnya, kalau rambut kita panjang mesti kita bagi minyak, krim, Allah, sapu macam tu supaya nampak kelihatan rambut kita mengkilat. Kalau pada tiap kali kita berwudu kita basuh, maknanya rugi minyak, rugi waktu. Maknanya paling tidak dengan kita akan meminyaki rambut sebanyak 5 kali sehari. Itu kalau kita berwudu setakat hanya 5 kali saja. Kalau kita berwudu karena kita mau baca, wudu karena kita mau sembahyang sunat, wudu karena kita mau tawaf, wudu karena kita mau belajar, itu juga hadir ke majelis ilmu. Dalam berapa kali wudu, dalam berapa kali basuh kepala, saya rasa wallahu a'lam, kalau kepala dibasuh 5 kali sehari akan ramai orang-orang yang botak yang tak ada rambut di kepala. Laris obat botak kepala untuk menumbuhkan rambut kembali. Jadi ini hikmah, Masya Allah tabarakallah. Itu diantara daripada hikmahnya kenapa dengan kepala disapu, sementara dengan anggota tubuh kita lainnya, yaitu anggota wudu, itu dibasuh seperti muka, tangan dan kaki. Kemudian antara daripada perbedaan yang nampak pada saat kita berwudu itu dengan telinga.
telinga tidak termasuk daripada bagian yang wajib dibasuh. Dia termasuk daripada bagian yang sunat disapu. Tapi kata ulama, yang walaupun dia tidak termasuk daripada anggota yang wajib disapu ataupun juga dibasuh, akan tetapi dengan telinga bernasib lebih daripada anggota-anggota kita lainnya. Jadi pada waktu kita mengambil air wudhu, kalau dengan tangan setakat 3 kali saja. Kalau dengan kaki masing-masing 3 kali. Kalau dengan kepala pun juga 3 kali. Kalau dengan muka pun juga 3 kali. Tapi dengan telinga kita menyuci atau membasuh, menyapu telinga tidak kurang daripada dalam 9 kali. Itu kelainan telinga daripada anggota lainnya. Sebab yang didengar oleh telinga, yang terdengar dengan telinga, kadang-kadang kesannya langsung masuk ke dalam hati dan tersemat. Jadi telinga lebih mendapatkan tumpuan dan perhatian, supaya telinga dapat memfilter dan juga dapat menapis perkara-perkara yang didengar dan juga dengan perkara-perkara yang disampaikan dan yang diceramahkan, supaya tidak masuk ke dalam kalbu, tidak masuk ke dalam hati, yang mungkin akan merusak pemikiran dan hati seseorang. 3, pertama pada waktu kita membasuh muka. Basuh muka juga pada saat itu sunat kita sampaikan basuhan muka kita tadi itu kepada kedua telinga. Berarti 3 kali yang pertama. 3 kali yang kedua pada saat dengan kita menyapu kepala. Pada saat kita menyapu kepala, kita sapu macam tu, ujungnya ke telinga. Sapu macam tu, ujungnya ke telinga. Berarti tersapu telinga dengan kepala pun juga 3 kali. Kemudian 3 kali yang ketiga itu secara khusus, nih ibu jari, nih untuk di luar. Sedangkan dengan kelingking, kona-konanya, di kona-kona gerik yang ada di telinga kita, yang tidak kurang daripada berapa kona di situ, itu kita sapu semuanya. Itulah, ini budaya kita orang Melayu. Tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya, kita salahkan sembahyang. Loh, kenapa sembahyangku tidak mencegahku daripada kemungkaran? Kenapa sembahyangku tidak mencegahku daripada perbuatan keji? Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, macam mana akan tercegah kita daripada perbuatan yang keji, sedangkan wudunya saja masih belum betul. Telinga masih lagi senang music, masih lagi senang hiburan, masih lagi senang benda-benda lucu. Kenapa? Sebab masih belum terfilter, masih belum ada pencegah, masih belum ada penapis. Apa penapisnya? Di antara daripada isyarat kepada penapis itu dengan telinga yang kita basuh atau yang kita sapu sebanyak 9 atau 12 kali dengan istigharnya. Masya Allah tabarakallah. Kita pada tuduh macam mana? Waktu sudah sampai kepada telinga, ujungnya sini saja nih, yang kendurnya aja. Begitu, sapu begitu. Luar pun tak habis lagi. Dalamnya masih banyak kona-kona di dalam yang perlu kita sapu. Jadi kata telinga, yang nama telinga itu bukan hak bawahnya aja. Yang nama telinga itu adalah semuanya. Awak tak adil lah kalau macam tu. Begitu juga dengan rambut. Ketika kita menyapu rambut, kita sapu sedikit yang di hadapan, rambut akan berkata kepada kita, awak tidak adil dengan aku. Kenapa? Sebab yang awak sapu itu bagian depan saja. Kami ini sama-sama namanya rambut. Yang depan rambut, yang tengah rambut, yang belakang rambut. Bahkan kata rambut yang di belakang, kalau pada saat ingin tampil secara lebih lawa dan cantik, justru itu dengan kami. Kenapa? Sebab kalau di tengah itu senantiasa botak, tak ada rambut. Jadi tadi yang dibanggakan, kenapa hak botak itu dapat perhatian daripada kalian berbanding dengan kami-kami? Itu kalau boleh kita bahasakan dengan bahasanya, mereka bercakap di hadapan kita. Tapi yang secara kesimpulannya, kalau bukan itu pun hikmatnya, tetap saja dengan kita berwudu, kita sembahyang, kita beribadah atas panduan beribadahlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Jadi tadi 3 kali yang terakhir, pada saat dengan kita menggunakan 2 ujung jari, kemudian dengan ibu jari kita untuk di luar, kemudian dengan jari telunjuk untuk di dalam. Selepas 3 kali yang ketiga baru istizhar, basuhkan tangan, sapukan macam tu. Masukkan tangan ke dalam air, ke dalam jug, ke dalam kola, kemudian sapukan ke kedua belah telinga. Untuk apa? Untuk meresapkan air pada kona-kona atau belokan atau bagian-bagian yang ada pada telinga, sehingga dengan telinga mendapatkan perhatian yang khusus berbanding dengan anggota kita lainnya. Oke, jadi kita sudah 3 bagian yang kita basuh.
muka yang pertama, tangan yang kedua, kepala dengan telinganya, yang terakhir itu dengan kaki. Pada waktu kita basuh kaki, nondoklah, tawaduklah, belajarlah dengan kita khidmat kepada diri kita sendiri. Mungkin kita tidak mau tawaduk kalau itu kepada orang, tapi kalau kepada anggota kita, kita sepatutnya dengan kita hormat dengan kaki akan berdiri di hadapan Allah. Ini sangat menentukan. Kalau kaki tak boleh berdiri, kalau kakinya kotor, tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita berehat sejenak dulu, nanti baru kita basuh kaki kita, sebab mualat dalam wudu itu hukumnya sunat. Jadi 3 dulu, nanti selepas istirahat sekejap baru kita basuh kedua belah kaki kita, sah wudu tanpa mualat. Hadza wabillahi taufiq.